Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulun ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dan juga antum semuanya diberikan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, salam salawat marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini kami sedikit ingin menyampaikan beberapa mutiara kata yang dimana dalam kehidupan ini kita selaku seorang pemuda, kita banyak sekali diberikan suatu ujian yang sifatnya dunia, ataupun dunia itu meliputi harta, tahta, wanita, kemudian jabatan. Semua itu diujikan kepada kita hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila kita selaku seorang muslim, selaku pemuda muslim bisa menghindari dari segala ujian yang Allah berikan kepada kita, maka yang akan kita dapat kelak di yaumul akhir yaitu kebahagiaan yang hakiki. Karena kehidupan kita kelak, kehidupan yang hakiki kita adalah di yaumul akhir, bukan di dunia. Dunia ini sifatnya adalah sementara. Maka marilah kita selalu berintrospeksi diri, ya. Karena Allah memberikan banyak sekali ujian, berupa ujian, ya. Dari meliputi ujian harta kita memiliki kekayaan yang banyak. Ketika kita tidak bisa memanage dengan benar, maka apa yang akan terjadi? Sebuah fitnah. Begitu juga tahta ataupun jabatan. Banyak sekali di antara kita pada saat ini yang berlomba-lomba dalam mencari jabatan. Kita jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu. Maka boleh kita menggunakan jabatan, tetapi tidak diperuntukkan untuk kita supaya kita menjadi terkenal. Jabatan itu sebenarnya baik ketika kita bisa mendudukinya, kemudian kita niatkan sebagai amal ibadah kita, insya Allah baik. Tapi sebaliknya, apabila jabatan hanya kita sifatnya untuk meraih duniawi, maka janganlah sekali-kali kita mengikuti ataupun menginginkan untuk memiliki jabatan tersebut. Ya, ma'asyiral muslimin, pemuda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku owner Pawon Desa Kemasan ingin mengajak saudara-saudaraku pemuda Islam, maka janganlah sesekali kita, ya, dengan Allah yang ujikan ini kita tergiur. Kita haruslah hati-hati. Bagaimana cara kita berhati-hati? Ya, kita harus membekali kita diri, berbekal diri, yaitu belajar dini Islam, belajar agama Islam. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah, ya, kita akan menikmati dengan ibadah kita yang maksimal, ya. Jadi kita tidak sama sekali tidak melakukan ujian-ujian yang sifatnya menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Wahai pemuda Islam, saya mengajak antum semuanya, marilah kita sadar diri bahwa di dunia ini ujung tombaknya
ya, ujung tombaknya suatu bangsa ya. Bangsa bisa maju, bisa berkembang ya, bisa disegani oleh bangsa yang lain itu ya, ya bertumpun kepada pemudanya. Apabila pemuda negara tersebut masyarakatnya baik, maka kebaikanlah yang akan kita peroleh di masyarakat negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, apabila pemuda Islam hanya bermalas-malasan di rumah, maka janganlah sesekali kita mengharapkan kejayaan ya, kejayaan negara kita, tidak akan mungkin. Apalagi kita berpikir supaya kejayaan Islam itu bangkit, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai fondasinya seorang mukmin pemuda Islam, maka yang harus diperhatikan yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu ya. Sejelek-jelek tingkah perilaku kita, jangan sampai sholat 5 waktu kita tinggalkan ya, karena itu ya, termasuk kunci dalam hidup kita. Kuncinya itu, apabila kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, maka segala bentuk praktek kemaksiatan yang diujikan kepada kita tidak akan membersama kita, jauh daripada kita. Maka marilah kita dengan waktu yang masih muda ini ya, umur yang masih muda ini, kita perbuat ya, dalam sehari-hari kita maksimalkan beribadah kepada Allah. Sisanya untuk kita berbekal diri supaya bagaimana caranya dalam kehidupan di dunia ini kita merasakan kenikmatan, kita memperoleh pengalaman yang banyak. Jangan sampai kita belajar hanya sampai di bangku sekolah saja. Setelah itu kita harus lebih banyak lagi dan banyak lagi dalam belajar, terutama agama Islam. Saudaraku seiman, pemuda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya bersama teman-teman sedang berada di Telaga Plesseran. Marilah di dalam sisa waktu kehidupan kita maksimalkan apa yang telah kita peroleh. Contoh, kita telah berpengalaman dalam bidang bisnis, maka ketika kita masih muda seperti ini ya, marilah kita maksimalkan potensi yang kita punya itu, kita maksimalkan, sehingga apabila ada orang terdekat dari kita yang tidak memiliki skill seperti halnya yang kita miliki, maka kita bisa mengajarkannya ya. Karena ilmu itu tidak cukup hanya di bangku sekolah, jadi di luar sekolah pun kita harus banyak sekali belajar gitu ya. Semakin banyak ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain, maka bertambahlah pula kenikmatan yang akan kita rasakan. Jadi ilmu itu akan mengalir terus menerus akan mengalir. Seperti halnya marilah dengan pengalaman dan skill yang kita miliki, maka jangan sesekali kita pelit dalam mengajarkan, memberikan sesuatu kepada orang lain, apa-apa yang pernah kita peroleh dalam pengalaman tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan generasi muda nanti dengan kebodohan, maka kehancuranlah yang akan kita peroleh di generasi yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mengajak antum semuanya untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan etos kerja kita ketika kita masih usia muda seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.